Baik. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita sedang membahas isu PPG, maka sore ini saya juga ditemani Mas Direktur yang selama ini selalu setia membersamai saya. Ya, saat ini saya menyapa dulu Mas Dir. Mas Dir, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Dirjen. Iya. Sehat-sehat. Siap menjawab pertanyaan para adik-adik lulusan PPG Prajabatan maupun Bapak Ibu guru peserta PPG guru tertentu ya? Dengan senang hati, Bu Dirjen. Oke. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, juga Bapak Ibu guru semua yang ada di sana yang sedang menyaksikan live IG ini, dan juga adik-adik semua lulusan PPG Prajabatan yang sekarang sedang menunggu untuk mendapatkan informasi yang membuat adik-adik semua penasaran terkait dengan informasi terbaru. Nah, terkait dengan PPG untuk calon guru, ya kita mau bahas yang calon guru dulu ya, atau PPG Prajabatan. Ini luar biasa sekali Mas Direktur. Betul. Kami menerima dan mendengar adanya kekhawatiran dari adik-adik lulusan PPG bagi Prajabatan atau PPG calon guru dalam proses seleksi ASN P3K tahun 2024. Kenapa ada perubahan yang baru muncul? Ada apa ini? Kenapa baru tanggal 14 ada surat petunjuk penjelasan teknis yang adik-adik sebut dengan surat edaran? Kenapa Mas Dir? Iya, betul Ibu. Ini perlu kita sampaikan dulu ya Bu Dirjen ya. Bagaimana proses seleksi ASN P3K bagi lulusan PPG calon guru, dan yang terbaru adalah terbitnya surat edaran 5591 BB1 GP 0103 2024 tentang penjelasan teknis terkait masa kerja pelamar guru non ASN yang aktif bekerja di instansi daerah atau sekolah negeri pada seleksi ASN P3K JF Guru periode 2 tahun 2024. Nah, ini juga bagaimana implikasinya untuk adik-adik lulusan PPG calon guru atau Prajabatan ini ya Bu Dirjen ya. Oke. Baik, ini saya jelaskan ya Mas Dir ya, dan juga adik-adik semuanya terkait seleksi ASN P3K tahun 2024. Jadi ini kebijakan sudah sangat jelas dan sudah lama, sejak tahun 2021. Semua kebijakan tentang prioritisasi, siapa peserta yang boleh ikut, pengkategorian tercantum dalam tahun 2024 tentang kriteria pelamar seleksi ASN P3K tahun 2024 yang terdiri dari 4 ya. Yang pertama pelamar prioritas, yang kedua guru X tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2, yang ketiga guru non ASN di instansi daerah, dan yang keempat lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek Republik Indonesia. Nah, seleksi ASN P3K guru periode 1 sudah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 20 Oktober tahun 2024 ya semuanya Bapak Ibu. Insya Allah sudah clear dan dalam proses selanjutnya oleh Panselnas. Nah, lalu ada juga seleksi ASN P3K guru periode 2 yang dimulai tanggal 17 November hingga 31 Desember tahun 2024. Saat ini yang tengah berlangsung bagi satu guru non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, yaitu para guru non ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun, yaitu sebelum Oktober 2022 atau 4 semester berturut-turut sejak Juli 2022 secara terus-menerus. Ini berarti Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik tetapi tidak terdaftar di BKN atau BKD. Jadi yang pertama kali itu hanya terdaftar di BKN Bapak Ibu. Lalu karena banyak guru yang belum terdaftar, maka kami usulkan ini termasuk yang ada di Dapodik. Lalu yang kedua, lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek Republik Indonesia. Lulusan PPG bagi calon guru Prajabatan yang belum lulus seleksi ASN P3K. Begitu ya Mas ya? Betul sekali Bu Dirjen. Jadi memang saat ini kan masih bergulir mapping ya Bu ya, untuk lulusan PPG calon guru atau Prajabatan ini. Tapi memang Bu Dirjen, kalau pertanyaan adik-adik kita ini, lalu bagaimana terkait SE yang baru terbit ini, apakah berpengaruh pada ketentuan kebijakan seleksi atau tidak? Nah, ini yang menjadi ramai. Oke, jadi terkait, nah ini adik-adik semua lulusan PPG Prajabatan yang saya cintai seluruh Indonesia yang sekarang sedang menyimak live IG ini, saya jelaskan itu bukan surat edaran, itu surat penjelasan teknis. Kenapa penjelasan teknis? Karena banyak Bapak Ibu di Pemda yang belum jelas dari juknis yang ada atau menerjemahkan dari Kemenpan yang ada.
Jadi sama sekali tentu ini tidak ada pengaruhnya ya, karena surat petunjuk teknis ini adalah penjelasan teknis, bukan surat edaran, bukan kebijakan yang baru terbit. Itu yang harus diketahui adik-adik semua. Sedikit menyampaikan ya, bahwa sesuai amanat Undang-Undang ASN tahun 2023, ya suaranya kecil dulu, kecil sudah ya. Jadi sekali lagi ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023, seleksi ASN P3K tahun 2024 menjadi harapan bagi seluruh guru non-ASN atau honorer yang terdata di sekolah negeri untuk tetap dapat bekerja, mengajar, dan diangkat menjadi guru ASN. Pelaksanaan seleksi ASN P3K jabatan fungsional guru di tahun ini fokus pada upaya penyelesaian dan penataan guru non-ASN sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB nomor 384 tahun 2024. Nah, sampai di sini semua harapan saya sudah clear. Jika belum, nanti dibaca kembali ya surat Kepmen PAN-RB nomor 384 tahun 2024 tersebut. Lalu terkait dengan penjelasan teknis terkait masa kerja pelamar guru non-ASN yang aktif bekerja di instansi daerah atau di sekolah negeri pada seleksi ASN P3K JF guru periode 2 tahun 2024 ya, bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait secara teknis ya, terkait kendala bagi guru non-ASN di sekolah negeri dengan masa kerja yang telah memenuhi 2 tahun namun tidak dapat mendaftar karena ada kesalahan saat melakukan penginputan di Dapodik. Jadi bukan mengklaim baru. Jadi di Dapodik itu mereka di database kami sudah ketahuan, karena kan mereka itu mendapatkan ada di dalam data jumlah guru kita. Namun mereka menemukan kendala gitu ya. Laporan sudah banyak sekali yang masuk. Kenapa udah 5 tahun, udah 6 tahun, udah sekian tahun tapi tidak bisa karena masalah ada kendala. Ada Bapak Ibu yang mungkin baru menyelesaikan S1 dan atau yang sempat dimutasi di sekolah induk. Di sekolah yang baru, nah itu mereka masih dianggap 1 tahun karena baru dimutasi setahun. Tapi sebenarnya dia di sekolah asal sudah 3 tahun dan kita ada datanya guru tersebut sudah 3 tahun dan dimutasi setahun. Karena sistem membacanya ada salah yang hal semacam itu ya terhadap kondisi tersebut, pemerintah daerah lalu dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap guru non-ASN untuk dapat mengikuti seleksi apabila memang memenuhi syarat masa kerja sebagaimana yang tertuang di dalam Kepmen PAN tadi ya. Nah, terkait dengan kebenaran data menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah dengan dinyatakan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menjadi dasar validasi masa kerja guru non-ASN seleksi guru ASN P3K tahun 2024 harus ditandatangani dan dicap oleh kepala daerah atau sekda. Kewenangan terkait dengan pengajuan dan penetapan formasi berada pada pemerintah daerah, adik-adik semua dan Bapak Ibu guru yang saya cintai. Pemerintah daerah juga berwenang menetapkan jumlah formasi. Seperti saat ini misalnya, pada awal kami menghitung jumlah formasi 419.000, tapi karena pertimbangan tertentu pemerintah daerah di sana karena itu dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, terkait dengan meskipun disampaikan kewenangan mutlak ada di pemerintah daerah, Kemendikbudrismen punya data riwayat guru tersebut. Jadi misalnya kalau adik-adik khawatir orang yang semula tidak pernah ada tiba-tiba dimasukkan untuk dianggap 2 tahun, itu juga tidak akan terjadi karena kita juga punya riwayat. Pada saat kita menghitung kebutuhan guru itu jumlahnya 419.000, by name by address guru itu sudah ada gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba muncul, meskipun ada kemungkinan atau dimungkinkan pemerintah daerah membuat SPTJM pada dia baru belum pernah ada dianggap ada, tapi kan kita punya data pengalaman mengajar mereka selama ini begitu ya. Jadi kita akan klarifikasi hal-hal tersebut. Nah, tidak ada perubahan kebijakan apapun dengan penjelasan teknis, maka disebut dengan penjelasan teknis. Itu pun tidak semua guru yang masuk prioritas guru non-ASN semuanya, hanya yang menemukan kendala bagi Bapak Ibu guru
yang karena sebab satu dan lain hal bisa dibaca dalam penjelasan teknis itu, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, sehingga dia tidak bisa melakukan pendaftaran. Perlu kita bantu ya, yang kita urus itu adalah seluruh guru yang terdata di Dapodik, seluruh guru di Indonesia yang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Jangan sampai dia sudah punya pengalaman 3 tahun, 4 tahun, tetapi karena masalah pendataan atau sistem input sehingga yang bersangkutan tidak bisa mengikuti. Jadi sekali lagi tidak ada perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan ASN P3K tahun 2024. Tidak ada kebijakan yang baru dibuat karena Kemendikbudristek tidak berwenang membuat kebijakan apapun terkait dengan proses seleksi ASN P3K. Kebijakan itu ada di Panselnas. Semua rujukan peraturan yang dipakai untuk seleksi ASN P3K itu dari Kepmenpan, Kementerian Pan RB, karena ASN itu ada di wilayah binaan yang bertanggung jawab itu adalah Kemenpan RB. Nah, semoga ini cukup jelas bagi Bapak Ibu ya. Penentuan formasi ada di Pemda, begitu juga pun kebenaran data. Di situ nggak hanya satu pihak, ada pihak yang selama ini juga mengurus BKD, itu juga tanggung jawab mutlak. PPK itu juga tanggung jawab mutlak. Dia dua belah pihak itu saling mengkonfrontasi data yang dimiliki oleh guru. Tentu ini juga daerah tidak akan main-main ya, karena proses validasi data. Karena data-data ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami punya rekam jejak dan data para guru. Itu yang paling penting yang ingin saya garis bawahi terkait dengan petunjuk penjelasan teknis. Sekali lagi ini adalah penjelasan teknis hal-hal yang sudah termuat di dalam Juknis sebelumnya, Kepmenpan yang sudah terbit sejak Agustus, ya sejak Agustus tidak ada perubahan prioritisasi, orientasi seleksi ASN P3K tahun 2024 itu apa? Adik-adik dan Bapak Ibu guru semuanya bisa membaca di dalam Kepmenpan itu, ya. Jadi adik-adik juga harus mencari referensi yang betul, rujukan yang betul. Jangan terprovokasi hal-hal yang sifatnya memanas-manasin, padahal sebenarnya itu jelas. Adik-adik juga harus tahu bahwa sampai adik-adik menjadi lulus itu pun perjuangan kita semua untuk mengantarkan kita semua menyiapkan guru-guru terbaik dengan segala perjuangan anggaran dan semua perjuangan tenaga, pikiran dan daya semua pihak yang bisa membantu adik-adik semua untuk bisa menjadi guru bersertifikat. Itu Mas Dil ya. Lengkap sekali Bu. Lengkap ya. Lengkap. Tapi boleh kita minum kopinya dulu boleh, ya, Bu. Supaya mengurangi ketegangan.